Halo, gue host 1. Dan gue host 2. Dukung channel kami terus dengan cara like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Tamaniak tidak ketinggalan podcast baru kami. Terima kasih. Halo brosis, kembali lagi bersama kami di Tam. Kali ini Tam mendapatkan voice note dari Tamaniak, salah satu Tamaniak, dan itu juga sebenarnya teman gue, host 1. Nah, sekarang gue akan langsung aja masukin VN dia di sini. Halo, selamat malam. Teruntuk pendengar semua, gue temannya Vina yang pengen berbagi cerita horor yang pernah gue alamin pada tahun 2016 lalu. Jadi asal mulanya itu saya itu kan rantauan dari Sumatera ke Pulau Jawa. Gue sendirian itu kan otomatis nyari temen dong buat gimana ya, nyewa tempat tinggal. Akhirnya gue ketemu saudara yang dimana dia juga kebetulan satu kampus sama gue ajakin yang kontrak rumah. Soalnya kalau misalnya kita ngekos, kita sama-sama anak rantau, nggak tahu apa-apa. Jadi kan kalau misalnya kita kontrak, minimalisir kita bisa saling bantu ya kan. Dan juga memperkecil pengeluaran lah pada saat itu. Dan 1 tahun pertama kita ngontrak di sana itu ya sekaligus sama apa ya, adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan kota baru, adaptasi dengan kampus. Kita terlalu fokus dengan kampus yang dimana kita pulang ke kontrakan itu cuman buat istirahat doang, tidur malam doang, ngumpul gitu kan rame-rame sama temen. But 1 tahun selanjutnya, jadi aku gambarin nih, rumahnya itu tuh ukurannya 3 kamar tidur, 1 halaman kecil di belakang, 1 balkon, 1 kamar mandi, sama 1 dapur. Yang dimana dapurnya itu tuh muat lu kalau misalnya nyimpan motor 4 itu muat banget gitu loh. Jadi rumah itu tergolong gede, yang dimana ada halaman depan belakang itu ada halaman, ada 1 carport yang itu gue isi mobil gue sendiri. Jadi ya kita kontrak 3 orang dengan kapasitas rumah yang gede, jarang ditinggalin, otomatis kotor. Pertama kotor, karena kita jarang di rumah, habis makan kadang malas buang sampah gitu kan. Setelah itu, selang beberapa lama, temen gue itu, dia nih asli sini, yang dia itu orangnya sedikit peka ya. Bisa tergolongkan sedikit peka akan hal-hal yang tidak terlihat sama kita sebagai manusia biasa. Dia kadang cerita, semalam denger gak ada yang nangis di belakang? Ya bodo amat, gua capek, gua pulang, habis itu langsung tidur gitu kan. Ya dimana-mana kalau misalnya lu pada baru kuliah, pasti kan senangnya main gitu kan. Apalagi waktu awal bulan, duit masih ada, nongkrong gitu kan, pulang pagi. Apalagi kalau misalnya nggak besok itu jam kosong, lu pasti lebih milih keluar dibandingkan di kos kalau nggak di kontrakan ya kan. Terus kita awalnya itu cuek, semakin kesini itu semakin ngerasa kok risih ya. Kok risihnya itu ternyata gimana ya? Ternyata ada 1 penunggu, jadi bisa dikategorikan penunggu, yang dimana itu nggak suka sama si teman gue. Dia tuh nggak suka sama teman gue, yang dimana teman gue ini suka bawa cewek ke kontrakan gitu kan. Ya kita cuek-cuek aja sih, dia bawa cewek ke kontrakan gitu lah. Si penunggu ini nggak suka. Dia ada di suatu ketika waktu maghrib, teman gue pulang, gue tidur, teman satu lagi itu barusan pulang. Jadi gue tidur, pintu gerbang dibuka, gue bangun, ada teman ajakin makan dah gitu kan. Keluar, satu kan teman yang baru pulang itu kan Julpi, itu peka. Jul, makan yuk, kangkringan Bang Jamal gitu. Si satu ini langsung keluar. Siapa yang ngetok jendela aku tadi? Hah? Sebentar, aku tidur loh, serius aku tidur. Ini baru bangun, lampu aja belum ku hidupin ini. Terus si temen gue yang baru pulang itu kan dia juga bingung. Hah? Aku baru pulang ya?
serius ya aku baru pulang. Anjir, kan dia mulai parno asli ya parno. Dan semalaman pintunya dibuka, terus gangguan semakin berlanjut, yang dimana kita cuek itu jadi semakin malah jadi kepikiran gitu loh. Jadi kepikiran itu kok lama-lama makin kerasa ya gini gitu. Dan ada suatu ketika saya itu pernah digangguin dan ini parah banget. Si dua temen gue itu satunya pulang kampung karena daerahnya itu cuma 1 jam perjalanan naik motor dari sini. Terus satunya lagi itu lagi tidur di kontrakan temennya atau lagi tidur di kos-kosan siapa gitu ya, saya lupa. Yang jelas itu gue pulang malam. Itu kondisi malam minggu, gue habis malam mingguan bawa mobil jam 1 malam. Gue ingat banget jam 1 malam. Waduh, begitu sampai lewat depan rumah, lampu-lampu belum dihidupin. Kan berhenti dulu, buka HP. Waktu itu masih BBM, masih pakai Line, belum ada WhatsApp. Gue belum pakai WhatsApp waktu itu. BBM teman, lainin teman, cerita gini. Terus kok di depan ada orang. Gue ngelihat seberangnya itu jadi kayak sepanjang jalan seberang rumah gue itu tuh portal. Oh, ada orang, lumayan nih buat buat nemenin waktu dia lewat. Gue masukin mobil, ngidupin lampu gitu kan, pikir gue. Begitu keluar mobil, kok orang itu makin lama makin gede. Serius, makin gede dan sebesar pohon mangga, dan itu hitam gede. Oh, what the fuck, serius what the fuck banget, bener-bener wah anjing gitu kan. Buka pagar, masukin mobil, mundurin, udah. Gua niatnya mau tidur dalam mobil aja kan, nggak mau keluar. Dan apesnya gue baru aja sebentar handphone itu baterainya low. Wah, fuck bener-bener dah. Mau nggak mau gue turun langsung ngelipir ke rumah. Belum lepas sepatu langsung ngidupin lampu, cetek. Dah, pintu pagar gak gue tutup semalaman. Gua kunci, nggak cuci muka, nggak ganti baju, langsung masuk kamar tidur. Gue cerita tuh sama temen, wah anjir gue digangguin. Dan carport kan biasanya atasnya tuh ada kenopi tuh. Kenopi itu yang kaca transparan, plastik transparan buat nutupin mobil apa motor biar nggak langsung kena panas. Itu tuh kayak dipukul gede, jeter. Wah anjing, bener-bener gue paksain tidur, bener-bener nggak bisa. Bunyi di mana-mana, bunyinya tuh kayak tok gitu loh, kayak atap rumah, kalau nggak dinding gitu tuh dipukul-pukul. Dan wah parah banget dah, bener-bener parah banget itu digangguin, bener-bener wah. Habis itu akhirnya kita mikir kayaknya enakan pindah deh. Akhirnya kita betah-betahin situ. Habis puasa 2017 kalau nggak salah ya, habis puasa 2017 itu kita mutusin pindah. Setelah lebaran kita pindah dan udah pisah kemana-mana. Jadi ya yang pasti itu cuman salah satu dari cerita horor di kontrakan sih. Dan ada cerita yang lebih uniknya lagi. Orang yang dikatakan sebagian dulu kita menganggap sebagai penunggu itu malah jadi temen gua. Gua pernah ngobrol sama dia sering nolongin gua, dan ternyata dia itu sering gangguin kita ada alasannya gitu loh. Mungkin di lain kesempatan saya bakal ceritain, saya bakal ngenalin dia ke teman-teman semua, yang dimana itu balik lagi kepercayaan kita masing-masing sih, yang dimana kita hidup di dunia itu berdampingan sama mereka yang nggak kelihatan sama mata manusia biasa. Gue sih percaya, gue ngerasain, gue sering ngobrol sendiri. Ya mungkin lain kesempatan gue bakal cerita gue tentang kontrakan horor sampai sini dulu. Mungkin sampai jumpa. Ya mungkin sekian cerita dari Irfan tadi melalui VN. Kalau menurut gue sih ya sangat cukup menyeramkan ya, karena di sini Irfan dan teman-temannya mendapat banyak gangguan mistis dari kontrakan mereka. Bahkan juga Irfan di sini melihat sesosok
yang mengganggu juga di lingkungan tersebut. Ya udah, terima kasih telah mendengarkan podcast kami kali ini dan sampai jumpa.